Oke, baik. Jadi video kali ini adalah tentunya lanjutan dari video sebelumnya ya, yang berkaitan dengan materi integral tak tentu. Tetapi pada video kali ini khusus untuk membahas soal-soal yang berkaitan dengan integral tak tentu dengan metode substitusi. Jadi salah satu cara untuk menyelesaikan integral tak tentu adalah kita bisa juga menggunakan cara substitusi ya. Jadi tentunya kalian harus bisa melihat juga soalnya, apakah soal ini perlu atau tidak dengan menggunakan metode pengintegralan dengan cara substitusi. Oke, baik. Jadi saya akan menjelaskan ya jawaban dari soal-soal latihan ya. Tentunya nomor 7 sampai nomor 9, karena soal nomor 7 sampai nomor 9 itu dia berkaitan dengan integral tak tentu dengan cara substitusi. Oke, baik, mungkin kita langsung saja ya menjawab soalnya. Semoga kalian paham ya. Oke, baik. Nomor 7 adalah integral dari dalam kurung 2x tambah 7 dalam kurung 2x tambah 7 pangkat 4 dx. Oke. Nah, pada video sebelumnya tentunya kita sudah membahas tentang integral tertentu juga, yang menyelesaikan integral tertentu juga. Kita bisa memakai cara yang sebelumnya ya untuk dapat menyelesaikan soal nomor 7 ini. Akan tetapi tentunya caranya agak panjang ya, cukup panjang juga. Bisa ya. Ini 2x tambah 7 pangkat 4 ini dipangkatkan 4 saja dulu. Nanti kalau sudah dipangkatkan 4, nanti disederhanakan lagi, baru bisa kita pakai rumus integral dasar. Akan tetapi itu kan caranya cukup panjang juga ya, cukup panjang dan cukup banyak menghabiskan waktu juga dalam pengerjaannya. Sehingga kalau menurut saya tentunya tidak akan efektif ya, tidak efektif dan efisien tentunya dalam masalah waktu pengerjaan. Jadi ada salah satu cara yang bisa kita pakai dan bisa dibilang cara ini cukup menghemat waktu ya, yaitu dengan menggunakan cara integral substitusi ya. Oke, baik. Nah, jadi untuk menyelesaikan integral ini dengan cara substitusi, jadi yang dalam kurung ini bisa kita misalkan sebagai variabel lagi ya, variabel lagi. Misalnya kita misalkan yang dalam kurung itu sebagai u, fungsi u ya, u. Nah, mau u kah, mau v kah, yang penting jangan x lagi, karena di sini kan x nih, variabelnya x-nya sudah dipakai. Jadi u itu yang dalam kurung ini ya, 2x tambah 7. Oke. Nanti kalau ini jadi u, berarti nanti u pangkat 4. Nah, ini kita pengintegralnya terhadap u. Nanti ya, jadi pengintegralnya nanti terhadap u, bukan lagi terhadap x. Ya. Pengintegralnya terhadap u, bukan lagi terhadap x. Jadi kalau ada variabel-variabel x lagi, itu harus hilang semua ya, harus diganti, harus sudah berubah menjadi variabel u semua. Oke, baik. Ini kita turunkan ya. Mungkin kalian untuk turunan belum belajar ya. Oke, tapi saya jelaskan saja ya. Jadi kita cari turunan pertama dari 2x tambah 7. Jadi turunannya itu adalah du per dx sama dengan, kalau mencari turunan pertama itu rumus-rumusnya, rumus turunan pertama nanti akan kalian pelajari lah ya, turunan ini di
materi setelah limit ya. Setelah limit kalian belajar tentang turunan, nanti kalian di situ akan lebih paham lah. Oke, baik. Nanti dipelajari saja sendiri. Rumusnya kalau untuk mencari turunan, misalnya kalau y-nya sama dengan ax pangkat n, ini berarti turunan pertama tanda panah ya, berarti turunan pertamanya atau y aksen atau dy per dx ya, juga sama. Ini simbolnya. Ini rumusnya adalah n dikalikan a x pangkat n dikurangi 1 ya. Kurang 1 ya nih ya. Kurang 1. Ya, ini rumusnya kita pakai. Oke. Jadi ini turunkan satu-satu. 2x-nya turunkan, 7-nya juga diturunkan. 2x ini berarti pangkatnya 1 ya. Bisa bingung, x ini pangkatnya 1. Berarti nanti rumus mencari turulannya 1 dikalikan 2 ya. 1 kalikan 2 ya 2. 2 x pangkat 1 dikurang 0. Salah. 1 dikurang 0 ya. 1 dikurang 1, sorry. Atau begini saja supaya lebih mudah kalian memahaminya. 1 kalikan 2 ya, 1 kalikan 2 x pangkat 1. Rumusnya ini n kurang 1 ya. Berarti kurangi pangkat 1 ini kurangi 1 lagi. Tambah ini kalau ndak ada x-nya berarti berapa? X pangkat 0 ya, jangan lupa ya. X pangkat 0 berarti karena ini x pangkat 0 berarti 0 kali 7 x pangkat 0 dikurang 1 gitu ya. Di turunan pertamanya du per dx nya sama dengan 1 kali 2 2x pangkat 0 ya, ditambah ya ini 0 ya. Nah, du per dx sama dengan 2x pangkat 0 x pangkat 0 itu 1 nilainya, 1 kali 2 ya 2 saja. Dah, itu turunannya. Nah, ini kita ubah ke dalam dx ya, berarti kalau dx nya itu berarti sama dengan du per 2 ya, du per 2, du per dx sama dengan 2, jadi dx nya du per 2 lah ya. Nah, gampang nih, dx nya kan kalikan 2 aja, jadi du sama dengan 2 dx kan gitu kan, 2 nya pindahkan sini jadi du per 2, berarti kan dx kan du per 2 gitu ya. Oke, kalau sudah berarti kita lanjut ya, ini diubah menjadi integral. Karena ini sudah kita misalkan tadi yang dalam kurung ini sebagai u, berarti tinggal jadi u pangkat ya, jangan lupa ya, ini pangkat 4, u pangkat 4. Nah, dx nya ini ubah ini jadi du per 2, berarti du per 2 itu sama dengan du per 2 itu berarti maksudnya setengah ya. Ini du per 2 itu berarti setengah du ya enggak? Jadi ini maksudnya setengah u pangkat 4 du tuh ya enggak? Nah, integral kan, rumus integralnya apa ya, ingat lagi rumus yang kita pelajari ya, rumus yang ini, integral ax pangkat n dx sama dengan a per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 plus c itu ya. Tuh rumusnya, nah pakai kan, tapi ini kan terhadap u ya, di setengah per 4 tambah 1 u pangkat 4 tambah 1 plus c. Sama dengan 1 per 2 per 5, berarti kan u pangkat 5 tambah c. Setengah bagi 5 berarti 1 per 10 ya, u pangkat 5 tambah c. Nah, sudah 1 per 10. U nya ini kita balikan lagi, u nya tadi pemisalan dari 2x tambah 7 ya. Nah, ini tadi kan, ini
U-nya tadi ada 2x tambah 7. Berarti kalau sudah dapat hasilnya, ini ya, ini kan hasilnya nih, hasil pengintegralnya nih. Udah balikan lagi ke asal maksudnya. Jadi U-nya itu tadi 2x tambah 7. 5 tambah C. Sudah. Itu jawabannya. Ya. Oke, sekarang nomor 8. Integral dari X dalam kurung X kuadrat kurang 1 pangkat 3 dx sama dengan berapa itu ya, penyelesaian. Oke, ini kan kita bisa pakai rumus integral dasar juga sih sebenarnya. Ini pangkatkan 3 saja dulu ya kan, X pangkat 2 kurang 1 kali X kurang 2 pangkat 1 kali X kurang 2 pangkat 1, baru nanti setelah dikalikan X lagi kan, nanti ujung-ujungnya kan jadi penjumlahan pengurangan gitu kan, nanti tinggal kita pakai rumus integral dasar. Tapi kan cara pengerjaan seperti itu kan cukup panjang, nah makanya kita pakai integral substitusi saja biar cepat. Nah ya, oke. Ini kita pakai pemisalan ya, jadi misal, nah yang dalam kurung ini kita misalkan saja, ini kalau diturunkan jadi 2x saja ini, nanti variabel x nya otomatis hilang nih, nanti dia kan tinggal pengintegralan terhadap u. Oke, jadi misalkan u sama dengan x kuadrat kurang 1, kita cari turunan pertamanya ya, du per dx nya. Ingat tadi rumusnya apa? Mencari turunan pertama, rumusnya tadi adalah jika y nya sama dengan ax pangkat n, di turunan pertamanya atau y aksennya sama dengan n kali a x pangkat n min 1 itu ya. Tuh, ingat rumusnya. Jadi turunkan x kuadrat, ini kalau tidak ada koefisiennya berarti berapa? 1 ya. Bisa bingung, 1 sini. Di 2 kalikan 1 x pangkat 2 kurang 1. Ini kalau enggak, ini satunya turunkan juga. Kalau nggak ada x nya berarti x pangkat 0 ya. Di 0 kalikan 1 x pangkat 0 kurang 1. Di du per dx sama dengan 2 kali 1 2 ya. X pangkat 2 kurang 1 x saja berarti kan. X pangkat 1 atau x. Ini 0 ya. Kurangnya 0 kali 1 ya 0 ini. Udah 2x berarti turunannya. Diubah ke dalam dx nya, berarti dx sama dengan du per 2x atau 1 per 2x kali du. Nah, berarti ini kita ubah jadi integral x kali, ini tadi kita misalkan sebagai u ya, tadi ya, u pangkatnya jangan lupa 3 dx nya juga sama, diubah juga dx nya ubah jadi 1 per 2x du, 1 per 2x du, atau ini x kalikan 1 per 2x itu ya, ini kan 1 per 2 x kalikan 1 per 2x kali u pangkat 3 du gitu ya. X kali 1 berapa x ya? X bagi 2x berapa? X kali 1 per 2x itu kan gini ya. X kali 1 1x itu kan, atau x saja per 2x berarti 1x nih ya. X kali 1 1x. 1x bagi 2x, x bagi x kan coret habis ya. Tinggal setengah. Nah, udah kan setengah, berarti integral dari setengah ya u pangkat 3 du. Nah, baru kita pakai rumus integral ya, rumus integral dasar. Tadi begini ya. Dah, integral kan. Rumus integral dasar itu apa? Kalau dia ax pangkat n dx
berarti A per N tambah 1 X pangkat N tambah 1 plus C. Kan gitu kan rumusnya. Rumus integral ya, integral dasar. Nah, berarti ini setengah per 3 tambah 1 U pangkat 3 tambah 1 plus C. Setengah per 4 U pangkat, ini 4 ya, U pangkat 4 tambah C. Setengah bagi 4, 1/8 ya. U pangkat 4 tambah C. Nah, U-nya balikan lagi ke asal. 1/8. U-nya tadi pemisalan dari E kuadrat kurang 1 ya. Pangkatnya jangan lupa 4 tambah C. Beres. Gitu. Oke, baik, yang terakhir ya, nomor 9. Integral dari 2x kali akar 1 dikurang x kuadrat dx. Ini kita misalkan U-nya yang ini ya. U-nya ini. U-nya yang dalam akar ini. U berarti sama dengan 1 kurangi x kuadrat. Nanti nggak usah khawatir, nanti x-nya hilang ya, tinggal U saja. Di du per dx sama dengan integral 1 berapa? 0 pasti ya. 0 dikurang, pakai rumus yang tadi ya, sudah Bapak jelaskan tadi cara menurunkan. Kurang 0 dikurang x kuadrat, berarti turunnya 2x gitu kan. Di du per dx sama dengan min 2x gitu kan. Berarti dx-nya sama dengan 1 per min 2x du ya, du per min 2x atau min 1 per 2x kali du gitu kan. Baru ini kita ubah ya, integral 2x kali akar u ya, akar u, karena yang ini sudah dijadikan u ya. Dx-nya ubah, ini dx-nya ubah jadi negatif kali negatif 1 per 2x du sama dengan ini berarti 2x kalikan min 1 per 2x akar u du. 2x kalikan min 1 per 2x, 2x kalikan min 1 min 2x ya, min 2x per min 2x, bukan, 2x kalikan min 1 min 2x, min 2x per 2x berapa? Min 1 lah ya, atau coret ya, ini berarti hasilnya min 1 di minus 1 kali akar u du. Nah, integral kan, kalau bentuk akar diubah jadi bentuk pangkat ya. Ini tadi ya. Ini belum bisa kita integralkan, ubah dulu bentuknya. Akar u itu berapa? U pangkat, ini kalau tidak ada 2 ya, ini 1 berarti u pangkat setengah ya akar u itu. Nah udah, rumus integral min 1 per setengah tambah 1 itu kan, u pangkat setengah tambah 1 ditambah, jangan lupa tambah c, negatif setengah per setengah tambah 1, 2 kali 1 2 ya, berarti 1 tambah 2 3, jadi 3 per 2 ya. U pangkat juga sama, ini 3 per 2 tambah C. Negatif 1 per 3 per 2 berapa? Ya ini berarti negatif 3 per 2 ya. Bukan, gini maksudnya, negatif 1 bagi 3 per 2, ini berarti per 1 aja tambahkan, negatif 1 per 1 kali, jadikan perkalian pembaginya, berarti ini kan dibalik ya yang belakang nih, nah, kan gitu kan, di min 2 per 3 lah, di min 2 per 3, min 2 per 3 u pangkat 3 per 2 plus c, min 2 per 3
Ya, kalau sudah dapat hasilnya gini kan seperti yang sudah Bapak bilang, pangkatnya tidak boleh pecahan ya. Kalau sudah dapat hasil, ini kan sudah dapat hasil bagi integralnya. Jadi ini tidak boleh pangkatnya pecahan. Jadi kan balikkan lagi ke akar. Jadi akar ini di 2 ya, karena di bawahnya 2 nih. Pangkat ini 3 berarti C. Nah, dengan min 2/3 akar U-nya balikkan lagi ke asal tadi adalah 1 kurang E kuadrat. Berarti 1 kurang E kuadrat pangkat 3 plus C. Dah. Oke, itu ya. Tentunya penjelasan latihan soal ya, menyelesaikan integral dengan cara substitusi ya. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Jadi kalau kalian bingung dalam mengerjakan kalau dalam memahami cara pengintegral dengan substitusi ya, silahkan tanyakan ke saya ya. Silahkan tanyakan ke saya supaya saya bisa menjelaskan ya, supaya kalian bisa paham. Lewat WA mungkin bisa ya, karena kita bisa berkomunikasi juga lewat WA ya. Kalau nggak pakai chat ya, kita bisa PC-an lah ya. Ya, tapi tentunya semoga kalian paham saja ya dengan penjelasan saya ini. Oke, baik, itu saja ya. Soal-soal yang berkaitan dengan integral tak tentu ya, baik mengerjakannya dengan integral dasar ataupun integral substitusi. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Nanti untuk materi selanjutnya kita akan lanjutkan dengan integral tentu ya. Nah, integral tentu ini dia ada batas atas sama batas bawahnya. Tapi modalnya yang paling penting di sini adalah kalian harus bisa mengintegralkan ya. Baik itu dengan menggunakan, baik itu menyelesaikan integral dasar ataupun integral substitusi. Karena itu modalnya, fondasi dasarnya. Kalau kalian sudah paham itu, nanti untuk integral tentunya nanti tidak akan susah lagi ya. Oke, mungkin sekian saja dari video saya ya. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih ya. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya, tetap produktif walaupun di rumah. Dan semoga kita bisa keadaan ini atau situasi ini sudah kembali normal ya, kita bisa kumpul lagi di kelas ya. Karena saya rasa kalau untuk pembelajaran langsung itu mungkin lebih gampang ya kalian untuk memahami materinya ketimbang dengan ketika kita belajar lewat daring ini ya. Tapi tidak masalah ya, itu tidak akan menghalangi kita juga untuk menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Baik, itu saja ya, sampai jumpa lagi.